Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Padahal saat ini juga sudah tanggal 12 Agustus ya. Terbukti kan ucapannya hanya omong kosong. Kadang-kadang saya merasa kasihan ya dengan orang ini, yaitu mulai dari dulu, yaitu tuntutannya sama, yaitu turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Bahkan di sini tanggal 10 Agustus akan menurunkan Jokowi seluruh elemen masyarakat. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya saat ini sudah hari Sabtu tanggal 12 Agustus. Presiden Joko Widodo tetap menjadi presiden hingga Oktober 2024 mendatang, hingga akhir masa jabatannya. Saya heran sekali dengan yang koar-koar turunkan Jokowi. Setiap kali tuntutan, setiap kali ada demo, selalu mensuarakan hal yang sama, turunkan Jokowi. Ya, tetapi dari dulu hingga sampai saat ini juga belum berhasil ya. Kadang-kadang saya melihat kasihan atau apa ya, tetap semangat yang penting. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Romeo Walker. Hari Sabtu 12 Agustus 2023, Presiden Indonesia masih Pak Jokowi ya. Hampir tiap hari kalian koar-koar turunkan, maksulkan, pulangkan, lengserkan. Giliran sebagian masyarakat ingin 3 periode, kalian ngamuk-ngamuk, menuduh, melanggar konstitusi, ruwet ngadepin yang merasa paling konstitusi. Ya memang, ketika menyuarakan demokrasi, dan ketika ada pula, ada yang menginginkan 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Di sini juga, wah langsung menolak lah, tidak demokrasi dan lain sebagainya. Ternyata sampai saat ini dia ya selalu menyuarakan hal yang sama, sampai bosen kemungkinan ya Presiden Joko Widodo pertama kali mulai menjabat sebagai presiden. Ya tuntutannya kurang lebih seperti itu lagi. Seperti ini video dari orang seperti ini. Jangan salahkan nanti jika 10 Agustus menjadi ajang pemakzulan Jokowi dari rakyat. Padahal saat ini juga sudah tanggal 12 Agustus ya. Terbukti kan ucapannya hanya omong kosong. Dari sini saya kepengen melihat komentar-komentar dari netizen seperti apa sih ketika ada video seperti ini tanggal 10 Agustus akan ya seperti itulah. Ngelamarnya di mana ya buat kerja kayak gini? Nggak pakai ngelamar, buat konten ujaran kebencian langsung dilirik. Pandangi terus wajah di mulutnya lalu bandingkan dengan bubur. Ya seperti itulah. Modal gigi ompong apa bisa? Nggak ada capeknya, dia patut diapresiasi. Bang, sebelum cuap-cuap panjang lebar, cuma mau ngasih tahu info. Metro Mini lo di Pulau Gadung sejak 2014 masih kebalik, jangan main tinggal aja, bikin macet. Nah, bahkan pada waktu lalu juga tidak hanya ini saja yang menyuarakan, yaitu Presiden Joko Widodo mundur atau maksulkan Jokowi. Di sini ada orasi dari Rizal Ramli. Ya, siapa lagi sih kalau bukan Rizal Ramli yang selalu setiap tuntutan demo itu selalu menuntut Presiden Joko Widodo mundur dan lain sebagainya. Dan bahkan juga Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais juga begitu bencinya kepada Presiden Joko Widodo ya, yang membuat Indonesia saat ini sudah berubah. Mulai dari pembangunan jalan, mafia migas, mafia apapun juga saat ini tidak seperti dulu lagi. Apakah hal tersebut ya jadi ingin menuntut Presiden Joko Widodo mundur karena memang membuat Indonesia sudah tidak seperti dulu lagi lah intinya. Di sini ada berita dari suara.com. Rizal Ramli orasi di tengah masa buruh. Tak ada jalan lain selamatkan Indonesia kecuali turunkan Jokowi. Nah pertanyaannya, siapakah yang menggantikan Presiden Jokowi setelah lengser? Kalau misalkan tuntutannya didengar oleh Presiden Joko Widodo dan lengser lah, apakah Rizal Ramli yang menggantikan? Waduh, kemungkinan tambah nggak karu-karuan ya kemungkinan. Apalagi kemarin ada video viral membandingkan operasi plastik dan penganiayaan pemukulan saja tidak bisa membedakan, apalagi mau menjadi presiden ya. Di sini sangat halus sekali kalau menurut saya. Di sini mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli berharap Joko Widodo mundur dari jabatannya.
sebagai presiden lantaran sejumlah kebijakannya yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Rizal dalam orasinya pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak. Menurut dia, Undang-Undang Omnibus Law Kerja Cipta Kerja sangat melukai rakyat, khususnya kaum buruh. Jokowi ajak kita miskin berjamaah, dan dia sendiri bersama pejabatnya nggak miskin, malah nambah kaya, kata Rizal Ramli di atas mobil komando di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Agustus. Rizal Ramli juga mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang dinilai tidak akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Jokowi berhasil meningkatkan kekayaan oligarki secara ugal-ugalan, ujar Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli sempat menyinggung jabatan yang dimiliki oleh anggota keluarga seperti putra sulung Gibran dan juga wali kota Surakarta Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan. Jokowi membangun dinasti politik keluarga secara vulgar tanpa malu-malu. Dia menilai pengusahaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pembangunan IKN, dan praktek politik dinasti membuat Jokowi harus turun dari jabatannya. Wow, harus turun dari jabatannya loh ini. Ya, tetapi itu memang Indonesia adalah negara demokrasi ya. Jadi misalkan ada suara seperti ini ya tidak masalah. Presiden Joko Widodo juga kemungkinan menanggapi santai. Pada waktu itu saja Rocky Gerung menyebut hal-hal yang tidak pantas kepada presiden saja juga itu merupakan hal yang kecil, apalagi ya Rizal Ramli kemungkinan ya biasa saja kemungkinan. Di sini bahkan ada berita lagi, keras orasi Rizal Ramli demo buruh lantang sebut Jokowi miskinkan rakyat. Yaitu di sini mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli ikut melakukan orasi depan demo buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda pada 10 Agustus. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya sampai saat ini sudah tanggal 12 Agustus juga ya masih belum terbukti ucapannya, karena memang saat ini Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden yang sah menurut undang-undang dan akan berakhir masa jabatannya pada Oktober mendatang. Untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden. Nah, bahkan di situ cara ngotot yaitu ingin Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Nah, kita lanjut ke antaranya di sini ya. Suruh beli gigi palsu, kayak sumpah nggak banget liatnya. Tuh jaguar-jaguar mangap kayak gitu, macam pintu gua hantu. Ya kok asu isu ngomong pesisat. Model beginian Pasarana Sambu Medan pun banyak. Modal teriak doang, ini biar siapa pula. Beginilah jadinya bila pengetahuannya di tingkat desa kemudian ingin komen di level nasional. Dikira melengsarkan presiden itu semudah mengembalikan telapak tangan. Orang seperti ini tujuannya ingin viral saja. Ya memang saya heran sekali ya ketika banyak yang menyuarakan maksulkan presiden, turunkan Presiden Joko Widodo, tetapi malah kepercayaan di tingkat nasional malah meningkat, yaitu dari dulu yang sangat jauh sekali, saat ini 90% masyarakat percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan program-program terhadap Presiden Joko Widodo juga meningkat cukup drastis, yaitu 82%. Jadi menurut saya ini mewakili siapa ya? Mewakili yang 10%. Kemungkinan yang 10% itu tidak menjawab ya. Jadi ini mewakili siapa? Sangat lucu sekali ya ketika kepuasan masyarakat meningkat, ada yang ngotot menyuarakan hal ini.